Halo, shalom Sobat PJD dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Senang berjumpa lagi pada momen ini dalam momen perenungan BSJD. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan kembali yang terdapat dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, urapi kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat BSJD, saya akan membacakan tapi tidak seluruhnya saya bacakan. Saya membacakan 2 ayat saja pada ayat yang keempat dan yang kelima. Dengan perikop pesan-pesan penutup. Demikian firman Tuhan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sobat BSJD dimanapun Anda berada, pernahkah kita menyadari bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia tidak hanya sekedar sebagai makhluk sosial, tetapi pada dasarnya juga sebagai makhluk spiritualis. Manusia tidak hanya memerlukan sesama dalam kehidupannya, tetapi juga memerlukan daya atau kekuatan yang ada di luar dari dirinya sendiri. Dan atas dasar yang demikianlah, maka manusia memiliki yang namanya kepercayaan tertentu yang menjadi pedoman hidup atau pegangan dalam kehidupan. Tentunya berkaitan erat dengan kehidupan mistik, kehidupan rohani, dan lain sebagainya. Pun begitu juga dengan kita orang percaya, orang Kristen. Kita bukan hanya sekedar makhluk sosial, tetapi juga spiritualis yang diwujudkan dalam percaya pada Yesus Kristus. Dan ini untuk menjawab kebutuhan rohani kita, menjawab kebutuhan mistik, kebutuhan batin, dan lain sebagainya. Dan Sobat BSJD dimanapun Anda berada, bagian inilah yang akan menjadi perenungan kita, yakni berkaitan erat dengan makna percaya. Bagaimanakah makna percaya dalam umat Kristen kita yang sebenarnya? Toh kalau kita melihat dalam realitas kehidupan orang Kristen, ada hal-hal yang cukup miris, katakanlah demikian. Secara umum, kira-kira coba kita perhatikan berapa banyak perbandingan antara orang Kristen yang terdata dalam gereja dengan orang Kristen yang benar-benar hadir terus ikut beribadah. Berapa banyak orang Kristen yang memanfaatkan aspek-aspek tertentu hanya untuk kepentingannya sendiri, dan berapa banyak pelayan Tuhan yang senang melayani tetapi masih menaruh dendam, iri hati, marah, ataupun jengkel terhadap sesamanya. Sobat BSJD yang terkasih, Allah itu baik, dan dalam firman ini telah nyata dan tegas disebutkan kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada manusia, sehingga Ia menyelamatkan manusia. Dan inilah kebaikan Allah itu. Allah dalam kasih-Nya meskipun sangat membenci yang namanya dosa, Ia tetap dengan penuh kasih harus rela turun ke dunia yang berdosa, yang penuh dosa, dan mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia. Ini adalah pusat iman yang penting dalam kekristenan kita, di mana Allah melebur dirinya menjadi seorang manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam peleburan ada kasih yang dinyatakan, ada damai yang diberikan, dan ada sukacita yang melimpah karena ada keselamatan hidup bagi manusia. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan,
berefleksi dari sebuah realitas iman yang demikian ini, berarti kita ketika menyatakan diri, menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita juga turut melebur di dalam Kristus. Dan dalam hal ini saya lebih senang dengan menyebutnya kristuisasi. Kristuisasi adalah proses peleburan kita menyatu dalam Kristus. Tetapi tidak hanya sekedar melebur bersama Kristus, tetapi dalam peleburan itu kita menjadi satu, dan kita yang satu itu dalam wujud yang ada sekarang ini, saya baik Anda, sekarang turut menjadi seperti Dia. Katakanlah sebagai Kristus kecil. Artinya sebagaimana Kristus yang rela hadir meskipun di tempat yang tidak Ia sukai sekalipun, maka kita Kristus kecil juga turut hadir meskipun di tempat yang terkadang tidak menyenangkan. Sebagaimana Kristus hadir memberi diri untuk menyatakan kasih, membawa damai dan sukacita, maka kita Kristus kecil juga turut memberi diri untuk menyatakan kasih, membawa damai dan sukacita. Sobat BSJD yang terkasih, hari ini merupakan hari Natal kedua dalam Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Sebuah momen yang luar biasa mengingat karya Allah yang melebur dalam kelahiran Kristus. Dalam momen ini, marilah kita merenung ulang makna percaya yang kita miliki. Sudahkah percaya kita benar-benar turut melebur di dalam Kristus dan menjadi Kristus kecil di dalam kehidupan nyata dimanapun kita berada? Sobat BSJD dimanapun Anda berada, menjadi Kristus kecil artinya memberi diri untuk menolong mereka yang tertindas, merangkul mereka yang terbuang, merengkuh mereka yang tertekan, memberi makan mereka yang kelaparan, memberi minum mereka yang kehausan, mengayomi sesama dalam nama Kristus. Dan semuanya ini yang terpenting ialah nama Kristus, nama Allah dipermuliakan melalui segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan yang bercermin pada Kristus itu sendiri. Dan inilah yang disebut dengan Kristus kecil. Dan sebenarnya masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang tentunya dengan bercermin pada realitas kehidupan Yesus Kristus dalam sejarah Alkitab. Dan Sobat BSJD dimanapun Anda berada, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita menilik kembali makna percaya kita pribadi lepas pribadi. Dan mari bersama-sama kita masuk dalam proses kristuisasi, dalam sebuah peleburan sejati menjadi Kristus kecil. Sehingga segala sesuatunya kita boleh menjadi orang yang berdampak, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, kita boleh menjadi pembawa damai. Yang tentunya yang terlebih-lebih adalah segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan sebagai wujud syukur karena Yesus Kristus sendiri sudah melebur untuk keampunan dosa kita. Dan juga perbuatan baik yang kita lakukan semata-mata bukan karena kita untuk mencapai mendapatkan sebuah pahala atau lain sebagainya agar kita masuk surga, tetapi justru perbuatan baik kita sebagai wujud syukur kita karena Tuhan Yesus Kristus telah melebur terlebih dahulu. Dan kita tentu juga yang percaya padanya turut melebur menjadi satu dengan Kristus. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Terima kasih kami diajarkan
untuk menjadi Kristus kecil. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa menghidupkan firman-Mu pada saat ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik sobat BSJ dimanapun Anda berada, demikian perenungan kita pada saat ini. Salam terkasih, salam sehat untuk kita semua, dan tidak lupa juga selamat hari Natal untuk semuanya sobat BSJD yang tercinta, terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.